biasanya apakah ada nyeri-nyeri sendi ya, ditandai dengan nyeri tekan, bengkak atau adanya infeksi pada amnitis. Kemudian serositis, nah, serositis itu bisa pleuritis, bisa perikarditis atau ascites ya. Jadi terdapat cairan pada kafum pleura, effusi pleura, ataukah terdapat cairan pada perikard ya. Itu istilahnya serositis. Kemudian gangguan ginjal biasanya ditandai dengan proteinuria lebih 0,5 gram per hari atau plus 3 kalau dari secara dipstick ya. Kemudian didapatkan sedimen silinder selular, sedimen urin, kemudian ada peningkatan kreatinin juga biasanya ya. Kemudian gangguan neurologi bisa kejang ya. Kemudian psikosis, tiba-tiba kesadaran, tiba-tiba menghijau tidak jelas, cara melanjut atau biasa pasien dibilang kesurupan. Nah, pada saat dia masuk di UGD ya. Gangguan hematologi ya, biasanya anemia, dan anemianya itu biasanya anemia hemolitik, bukan anemia defisiensi besi. Jadi biasanya anemianya karena anemia hemolisis. Kemudian bisa leukopenia, bisa trombositopenia juga. Gangguan imunologi biasanya ditandai dengan adanya pemeriksaan ANA yang dianu dengan anti dsDNA atau anti SM ya. Ini pemeriksaan lab khusus. Kemudian ada juga pemeriksaan antibodi fosfolipid IgG atau IgM antikardiolipin ya. Ini biasanya diperiksa pada ibu hamil ya. Kemudian tes lupus antikoagulan, jadi pemeriksaan lupusnya positif, dan ada pemeriksaan ANA yang positif. Nah, cuman ini kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan anti yang ini biasanya kita dahulu itu sebelumnya melakukan pemeriksaan ANA dulu. Kalau ANA-nya positif, baru bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lain. Jadi ibaratnya pemeriksaan anak itu rumahnya, anti dsDNA, anti IgM, IgG, anti kardiolipin itu adalah ruang-ruangan di dalam rumah itu. Jadi tidak boleh pemeriksaan dulu kalau belum ada pemeriksaan anaknya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya, jadi tidak perlu ini semua dilakukan positif. Kalau cukup 4 saja, misalnya ada lakukan tes, ada ruang malam tes, ada white test, ada fotosensitivitas dan lupus mulut. Pada wanita usia muda bisa dikatakan bahwa dia adalah lupus ya. Kemudian saya katakan dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi cukup 4 dari 11 ini yang biasanya masih dipakai oleh banyak orang ya. Nah, sekarang baru. Halo.
Tapi dok. Itu adalah tadi ya adalah klasifikasi ACS tahun 97 ya. Kalau ini ada lagi kriteria klasifikasi les oleh SLICC tahun 2012. Jadi itu dia di bagian kalau saya jelas. Jelas di suara aku deh. Jelas dok. Tapi dok. Apa? Tapi dok, maaf dok, kurang jelas dok. Tapi. Hah? Tapi dok, kurang jelas dok. Tapi. Kurang jelas. Tunggu ya. Halo, jelas nggak? Tapi dok. Tapi dok. Iya dok. Ya. Tapi dok sudah jelas dok. Tapi. Jadi kalau berdasarkan klasifikasi LSLICC ini, kita biasanya ada istilah kriteria klinis dan kriteria laboratorium adalah lupus apabila memenuhi 4 dari 17 kriteria, sekian di mana terdiri dari masing-masing satu kriteria klinis dan satu kriteria imunologis. Jadi ada imunologis juga kita periksa, ada satu kriteria dari klinis. Jadi kalau misalnya 4, 3 klinis, 1 imunologis, itu minimal ya. Nah, pemeriksaan klinisnya itu tidak jauh beda dari yang sebelumnya ya, kriteria klinisnya. Nah, kriteria klinisnya yang sebelumnya itu kalau yang lupus akut yang berhubungan dengan kulit tadinya malates, dismoides, fotosensitivitas itu ada. Kemudian lupus kronik yang berhubungan dengan kulit, discoid klasik, lupus hipertrofi ya, ini tanda-tandanya ya. Kemudian ulkus oral, ulkus palatum, bukal, lidah atau nasal, alopecia ya, adanya kerontokan jadi rambutnya mudah rontok. Kemudian sinovitis lebih dari 2 sendi, ditemukan adanya pembengkakan atau efulsi atau nyeri tekan pada 2 atau lebih sendi dan kekakuan sendi selama 30 menit atau lebih pada pagi hari. Jadi mirip seperti pada rheumatoid arthritis. Kemudian serositis, pleuritis ya, kemudian infusi perikat, kemudian adanya gangguan ginjal, tadi ya ada proteinuri atau adanya sedimen, kemudian gangguan neurologis, anemia hemolitik, leukopenia, trombositopenia. Nah, 3 dari ini ditambah salah satu dari pemeriksaan anak positif, anti GSDNA, anti SM, antibody, ini tes komplement C3 rendah, C4 rendah, atau C5 yang rendah ya. Kemudian tes kum direct positif tanpa adanya anemia hemolitik. Jadi ada yang tidak HB-nya bagus, tapi kum tesnya
lupusnya positif. Nah, itu juga harus kita khawatirkan, jangan sampai ini adalah tanda-tanda autoimun. Jadi ketika kita ada melakukan pemeriksaan untuk lupus yang terbaru, kita memakai harus ada laboratorium minimal 1. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa, kalian mensuspek hanya dari 4 kriteria klinis ya. Kemudian ini adalah kriteria dari Euler ACR juga ya. Yang terbaru ini sebenarnya yang dipakai saat ini juga. Jadi ditemukan lupus apabila skor total lebih dari sama dengan 10 dengan minimal 1 kriteria klinis. Jadi ini adalah kriterianya ya. Jadi harus ada riwayat titer ANA-IF positif lebih besar sama dengan 180, baru disertai dengan 1 kriteria ini ya. Domain konstitusional, demam, kemudian domain kulitnya ada lupus cutaneous akut, lupus oral ya, alopecia, kemudian ada artritis, ada gangguan neurologis, ada gangguan serologis, ada gangguan hematologis atau gangguan ginjal. Ini semua ada skornya ya. Nanti kalau misalnya skornya lebih dari sama dengan 10 dari total ini semua, maka ini kita masukkan ke dalam lupus ya. Jadi memang dia sekarang lebih meminta pemeriksaan imunologis untuk memastikan bahwa ini lupus atau tidak yang terbaru saat ini. Nah, ini adalah beberapa diagnosa banding yang dimana gambaran klinis mirip atau di laboratorium juga mirip untuk lupus ya. Jadi ada undifferentiated connective tissue disease, sindrom Sjogren, sindrom antiphospholipid, fibromyalgia, purpura thrombocytopenia idiopathic, lupus imbas obat, artritis reumatoid, penyakit tiroid autoimun, vaskulitis, infeksi, dan berbagai hal lain. Sebentar ya. Ya, jadi ini adalah kriteria ya untuk dikatakan derajat aktivitas lupus ya, karena kita akan bagi lupus itu apakah dia termasuk lupus ringan, lupus sedang, dan lupus berat. Hal ini akan berhubungan dengan bagaimana tata laksana ke depannya. Untuk yang lupus ringan dia hanya gejala-gejala seperti ini, atau nilai SLEDAI atau max SLEDAI, ini nanti bisa kalian baca kriteria scoring SLEDAI-nya atau max SLEDAI-nya ini sekitar kurang dari 6 atau 2 sampai 5. Kalau lupus sedang gejalanya seperti ini, perbedaan dengan yang sebelumnya, ini trombositnya 20.000 sampai 50.000, biasanya kalau ringan masih di atas 50.000 atau 100.000 ya. Kemudian nilai SLEDAI-nya 6 sampai 12 atau max SLEDAI 6 sampai 9. Kemudian max SLEDAI ini yang modifikasi ya, modifikasi untuk kita biasanya ya max SLEDAI. Kemudian lupus berat atau adanya tanda-tanda asitas, adanya tanda-tanda enteritis, adanya tanda-tanda mielopati, gangguan neuritis optik, ya, gangguan pleuritis berat atau bahkan psikosis, gangguan neurologis ya. Kalau ada gangguan neurologis pasti kita masukkan ke dalam lupus berat. Nah, ini adalah kriteria SLEDAI ya, the Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index. Jadi kalian harus tahu ini yang bisa dibaca sendiri ya. Ada 24 parameter klinis dan laboratorium dalam 10 hari terakhir, mencakup 9 organ tubuh, penilaian umum, neurologis, muskuloskeletal, renal, mukokutan, jantung, vaskular, respirasi, hematologis. Nilainya sangat tinggi apabila lebih dari 20. Nah, ini SLEDAI ini hanya pemantauan aktivitas. Jadi biasanya ini untuk monitoring, bukan untuk diagnostik biasanya. Ini adalah anunya ya, gejala-gejalanya lupus. Jadi kalau untuk ingat, ini adalah jembatan SLEDAI-nya SOAP, BRAIN, MD. S, serositis, oral ulcer, arthritis, photosensitivity, malaise, discoid rash, blood disorder, renal disease, anak positif, dan immunologic disorder, dan neurologic disease. Ingat loh,
Lupus itu kalau nggak salah akan 1 kali dirujuk, terus nanti akan kalian tangani sampai tuntas di puskesmas. Hebat kan? Jadi kalian harus tahu ini lupus ya. Ini adalah serositis ya. Serositis itu biasanya tandanya adalah efusi perikat. Normalnya kan jantungnya dia begini, tiba-tiba jantungnya dia ada cairan ya, jadi dia agak membesar, membulat seperti ini. Ini adalah gambaran oral ulcer ya. Biasanya ada kayak bentuk sariawan ya, ulkus ya. Ini adalah artritis. Mirip seperti rheumatoid arthritis. Ini adalah photosensitivity. Jadi kalau dia terkena cahaya matahari, dia ada reaksi kulit yang berlebihan akibat terkena sinar matahari. Jadi untuk gangguan darah biasanya hemolitik, anemia, leukemia, trombositopenia. Untuk gangguan ginjal ini biasanya dari biopsi ya, apakah ada lupus nephritis atau tidak. Ini pemeriksaan anak. Kalau anak itu sebenarnya imunologi ya, itu di Prodia harganya cukup mahal sih. Kalau anak IF itu kalau untuk anaknya saja positif atau negatif itu pemeriksaannya kurang lebih mungkin 800 ribuan. Kalau anak profile bisa sampai 1 jutaan lebih ya, itu jadi memang ini pemeriksaan agak mahal. Kemudian ini pemeriksaan imunologis ya tadi ya, anti SM, anti dsDNA atau anti phospholipid syndrome ya, apa anti phospholipid antibody. Kemudian neurologik biasanya psikis sama seizures, dilakukan CT scan tidak ada masalah. Ini ya, jadi dia butterfly rash, jadi bisa begini ya, muncul di sini sampai hidung, baru muncul lagi. Jadi ini kayak merah-merah ya, di daerah sini malah rash. Bisa di atas juga muncul atau tidak ya. Jadi kalau kamu lihat ada orang dengan wajah-wajah kemerahan, merah-merah, ya kemungkinan lupus itu bisa kita pikirkan. Discoid rash ya, mirip-mirip ini ya, tapi tidak gatal, tidak nyeri, tidak apa. Biasanya pasien lupus itu sering bersama-sama dengan penyakit autoimun lain. Biasanya RA dengan polymyositis, overlap dengan lupus dengan dermatomyositis. Jadi memang agak mirip dengan penyakit konektif tisu yang lainnya. Ini skleroderma, diferensial diagnosanya ya, jadi ada kemerahan, ada ini ujung-ujung jari cyanosis ya, dan oklusi di aliran darah tidak bagus. Ini polymyositis, dermatomyositis ya, penyakit autoimun. Memang ya, kalau penyakit autoimun itu banyak sekali mirip-mirip. Jadi makanya kalau bingung ya biasanya nanti dikonsul ke dalam dulu ya, tata laksana baru nanti kalian yang monitoring setelahnya terapi. Pengelolaan edukasi dan konseling, rehabilitasi istirahat, terapi fisik dan optosis, dan pemberian obat-obatan. Ini algoritmanya ya tadi ya, kita sudah ringan, sedang atau berat, nanti tata laksananya seperti ini. Terkait terapi oral saja, hidroksikloroquine ditambah dengan salah satunya kortikosteroid dosis rendah dengan atau OAMs. Kalau yang sedang berat tidak memerlukan
Jadi kalau ini adalah lupus, ini tata laksananya ya. Kalau tata laksana saya tidak terlalu jelaskan ke kalian. Tapi mau naik ke kompetensi 4 nih, lupus nih kalau BPJS. Jadi harus tahu ya. Jadi ringan. Tapi kalau berat ya janganlah kalian. Ini kalian paling tahu yang ringan ya. Ringan sampai sini saja kalian harus tahu. Yang sedang berat mungkin nanti ke spesialis dulu. Jadi ini kalau yang ringan kulit saja ini yang kulit dengan steroid dosis rendah atau OANS ya. OANS itu NSAID. Nah, ini adalah komplikasi dari lupus, trombosis, lupus cerebral ya, biasa kejang-kejang, kesadaran menurun, lupus dan infeksi sekunder karena misalnya dia memiliki daya tahan tubuh yang rendah, jadi mudah sekali terkena infeksi. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai lupus, sedikit pengenalan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak jelas? Silakan. Ini banyak ya artis-artis yang terdiagnosa penyakit autoimun ya. Salah satunya itu biasanya yang lupus ya. Dan kayaknya kalau kayak Ashanti itu juga kayaknya ini lupus. Yang katanya sampai berobat di Singapura pada saat hamil mendapatkan terapi suntikan ya, Lovenox. Ada juga di Indonesia, tapi jauh-jauh ke Singapura. Ada juga artis yang dari luar negeri itu Selena Gomez ya, itu juga lupus. Jadi ya biasanya sih kalau lupus itu nggak tahu ya, wanita-wanita muda biasanya ya penampang sih biasanya yang datang di poli juga menarik orangnya. Itulah juga keanehannya. Oke, ada yang mau ditanya? Oke dok, bisa minta, maaf dok, bisa minta PPT dok. Apa? KB dok, maaf sebelumnya dok. KB dok, boleh minta PPT-nya dok. Minta PT. Nanti saya kasih PowerPoint-nya. KB dok, iya dok. Ada yang mau di- Jadi itu yang penting kalian tahu bagaimana mendiagnosis ya, mendiagnosiskan apa diagnosisnya, kemudian apa komplikasinya, terus bagaimana tata laksananya. Tata laksana mungkin kalian wajibnya yang manifestasi ringan aja ya, karena yang sedang berat itu sudah ranahnya spesialis yang tangani. Kalau yang ringan kalian mungkin masih bisa, masih obat ya seperti itu. Karena di BPJS itu mintanya lupus itu di penanganannya itu di puskesmas, potensi PRB, potensi rujuk balik. Jadi kalian yang tangani nanti lupus. Jadi ingat bagaimana untuk mengetahui apakah aktivitas penyakit lupus ini termasuk aktivitas ringan, sedang, atau berat juga. Jadi ada hitung juga dalam skor SLEDAI ya. Seperti itu. Sudah diobati tapi SLEDAI-nya tidak membaik, ya rujuk lagi. Jangan kalian paksa-paksa. Harus SLEDAI-nya berat, tinggi, tapi kalian tetap obatnya sama-sama saja. Tidak ada perubahan dosis dan lain-lain. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri saja kuliahnya. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. wabarakatuh. Terima kasih banyak dok.
Terima kasih banyak dok, izin live.